Eh, Ohio Indonesia. Minggu kemarin tahun baru kan tuh. Biasanya orang tahun baru punya target baru untuk memperbaiki diri. Olahraga lebih rutin, bangun lebih pagi. Bikin suatu rutin tuh baik, karena bisa jadi kebiasaan yang baik. Bentar ya, pasang dulu nih. Kita itu senang dengan pola-pola rutin, karena kalau kita tahu pola rutin, kita bisa ngerencanain apa yang akan datang selanjutnya. Contohnya karena kita tahu bahwa abis malam itu pagi, kita tahu abis tidur kita harus ngapain buat hari selanjutnya. Dan juga karena kita tahu bahwa puasa itu setahun sekali, kita juga bisa ngerencanain apa yang kita akan lakuin pas lagi puasa itu datang. Gak cuma manusia, binatang juga belajar dari rutinitas dan pola-pola ini. Contohnya kucing, kalau kita lagi mau ngasih makan dan dia dengar bahwa kita ngebuka makanannya, dia akan datang. Karena dia tahu abis dengar suara itu, dia akan dapat makan. Dari rutinitas dan pengalaman, otak juga suka nebak dan nyempurnain informasi yang terbatas yang dia dapat. Contohnya, di awal tadi saya ngomong apa coba? Ohio Indonesia. Coba lihat lagi. Ohio Indonesia. Terus sekarang ini yang tanpa suara berisik. Ohio Indonesia. Saya nggak ngomong Ohio Indonesia, tapi Ohio Indonesia. Tapi karena otak tahu motif gerakan mulut itu dan motif suara itu akan ngomong Indonesia, dia ngelengkapin kekurangan-kekurangannya dan akan terdengar kayak Indonesia. Ini kita dapat dari pengalaman dan rutinitas kita untuk dengar kata-kata Indonesia. Dan juga ini merupakan salah satu efek ilusi suara yang namanya efek pemulihan fonemik. Ilusi suara yang berdasarkan pengalaman dan rutinitas dari pola yang kita tahu sebelumnya, yaitu Indonesia. Kalau saya ngomong kayak gini ke orang asing, mereka nggak tahu saya akan ngomong apaan. Rutinitas ngebantu kita untuk prediksi apa yang datang selanjutnya. Rutinitas alam semesta ditambah hukum-hukum fisika ngebuat kita tahu bahwa komet-komet akan gerak kayak gimana. Dan kita bisa ngeprediksi komet-komet atau benda-benda langit lain yang bisa bahaya untuk kita. Udah dimulai pemetaannya. Tapi, ada keterbatasan untuk prediksi hal-hal yang justru dekat dengan kita. Contohnya cuaca. Kita nggak bisa memprediksi, ngeramal, ke cuaca yang jauh-jauh. Atau kadang pun cuaca buat besok sering tuh meleset. Kita kan sering dengar bahwa besok akan cerah, tapi ternyata ada hujan sebentar, deres lagi. Ini salah satu sebabnya adalah gerakan-gerakan partikel itu nggak punya gerakan-gerakan rutin. Mereka mungkin punya pola kalau ada pengaruh-pengaruh fisika, contohnya perubahan suhu atau perubahan angin. Tapi juga susah untuk komputer memprediksi, mensimulasi setiap partikel, satu-satu partikel, dan gangguan suhu atau angin-angin kecil. Bahkan mungkin kalau ada orang bersin, itu bisa ngeganggu cuacanya. Edward Norton Lawrence ngasih nama konsep ini efek kupu-kupu, butterfly effect. Yang analoginya, kepakan sayap kupu-kupu di Padang bisa ngebuat badai di Bali. Dia dibilang sebagai bapak teori kaos. Teori kaos nggak cuma bergantung dari keacakan, tapi dia juga bergantung dari faktor kebetulan juga. Tapi otak manusia itu unik. Sering otak kita itu berusaha ngelihat pola khusus di keacakan. Apple waktu belum terkenal sama iPhone-nya, dia punya iPod yang fungsinya cuma buat ngedengerin musik. Di iPod itu ada fungsi shuffle, yang artinya fungsi acak. Yang tujuannya cuma ngebuat lagu jadi acak urutannya. Tapi, mereka dapat komplain, dapat protes, bahwa fungsi acak ini kadang-kadang berasa nggak acak. Lagu dari band-band yang sama kadang-kadang main berurutan. Atau lagu dari album yang sama, itu bahkan main juga. Dan juga ada beberapa lagu yang berulang-ulang, yang frekuensinya itu lebih banyak daripada lagu-lagu lainnya. Tapi ini sebetulnya normal untuk yang namanya acak. Soalnya kita nggak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Dari komplain ini, Apple ngasih fungsi baru yang namanya Smart Shuffle, yang dia juga fungsinya ngacak, tapi dia ditambahin algoritma untuk menghindarin faktor-faktor kesamaan yang ada di lagu sekarang. Contohnya kesamaan band itu akan dihindarin, kesamaan album akan dihindarin. Di sini, tentang fungsi Smart Shuffle ini, Steve Jobs bilang, kita ngebikin fungsi Smart Shuffle jadi kurang acak untuk ngebuat serasa lebih acak. Untuk yang suka tentang video-video ini, tolong di-subscribe ya. Banyak contoh lain tentang kita berusaha untuk menemuin satu-satu pola di keacakan. Kita mungkin pernah ngeliat artikel tentang kesamaan Presiden Jokowi dan Presiden Soekarno yang ngedefinisiin tentang tanggal lahirnya, tempat mereka lahir, sama-sama suka wayang, dan lain-lainnya. Kemampuan kita untuk melihat pola di sesuatu yang acak itu diperkuat dengan kebiasaan kita, yaitu bias seleksi. Kita berusaha ngelihat sesuatu yang pengen kita lihat. Contohnya, kita nggak peduli tuh sama ukuran sepatunya Presiden Soekarno contohnya. Kita nggak peduli sama ukuran bajunya atau tinggi badannya. Andai kan mereka sama itu, kita akan nunjukin tuh bahwa itu juga sama. Itu yang disebut bias seleksi. Dan juga ada efek psikologi lain yang membuat kita ingin percaya, namanya bias konfirmasi. Yang kalau kita percaya
bahwa mereka ada kesamaan, kita akan melihat kesamaan-kesamaan itu. Marshall McLuhan bilang, saya nggak akan bisa ngelihat ini kalau saya nggak percaya akan hal ini. Ini berlawanan kan dengan seeing is believing, ngelihat dan percaya. Banyak tuh kebetulan-kebetulan yang berdasarkan nama. Orang Indonesia seneng banget tuh yang tentang nama-nama ini. Urutan di abjad, jumlah namanya, dan dihubungin sama sifat-sifat orang itu. Nama itu emang merupakan doa juga. Dan saya percaya itu. Dan yang penting juga, nama itu adalah hal untuk mengidentifikasikan kita. Kita jawab nama kalau ditanya, siapa sih lo? Cuman serius nih. Siapa sih lo? Siapa Anda itu? Apa Anda itu? Apa yang membuat Anda itu Anda dan membuat saya itu saya? Sekarang kita udah di area-area filosofi nih, yang susah mungkin. Tapi beneran, siapa sih kita itu? Apa karena muka saya ini, jadi ini kita saya? Apa karena suara saya? Apa karena bau badan kita? Yang binatang dan bayi juga mengidentifikasikan kita dari bau itu. Apa kita itu karena sel-sel yang nyusun badan kita? Tapi sel itu selalu ganti. Dibilang sel itu ganti setiap 7 tahun, meskipun bergantung selnya itu beda-beda ya. Sel tua mati dan diganti dengan sel yang baru. Namanya regenerasi. Dan sel-sel yang nggak mati, yang nggak terkontrol perkembangannya, malah jadi penyakit, jadi kanker. Normalnya sel usus itu ganti setiap 5 hari. Kita kehilangan kulit sekitar 5 juta sel per hari. Dan kulit itu umurnya cuma sekitar 3-5 minggu. Darah merah 5 bulan. Dan terus deh, kayak gitu. Ada yang bilang, setiap atom di tubuh kita itu ganti setiap 5 tahun. Mungkin Anda ingat 5 tahun kemarin Anda itu kayak apa. Tapi atom-atom di badan Anda itu nggak ingat siapa Anda 5 tahun yang lalu. Kalau saya punya senter dan saya ngeganti baterainya, ini tetap senter yang sama. Tapi kalau saya punya senter dan saya ngeganti badannya dulu dengan badan yang lain, habis setelah berapa bulan kepalanya rusak dan saya ngeganti kepalanya, apakah ini tetap senter yang sama? Oh, ini yang dibilang Theseus Paradox, di mana kita mengganti sesuatu barang satu persatu dan habis semuanya keganti, apakah barang itu tetap sama? Kalau sel-sel yang ada di badan kita ini nggak ngedefinisiin siapa kita, jadi apa dong yang ngedefinisiin kita itu? Apa kesadaran kita? Apa jiwa kita? Tapi jiwa itu ada di mana? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Dan mungkin sekarang abis ngeliat video ini, kita akan punya lebih banyak pertanyaan dibanding jawaban. Tapi mungkin itu yang cuma kita butuh untuk jadi manusia. Monyet-monyet simpanse diajarin bahasa isyarat supaya bisa komunikasi sama manusia. Dan mereka kenal kosakata baru. Kayak anak yang umurnya 2-3 tahun. Mereka bisa komunikasi sama kita, bisa ngejelasin apa yang mereka pengen, apa nama barang, apa perasaan mereka. Tapi cuma satu yang nggak pernah mereka lakuin, mereka nggak pernah nanya. Dan mungkin itu yang bikin kita beda dengan binatang-binatang lainnya. Kita pengen tahu sesuatu yang baru, kita penasaran. Makanya tetaplah punya banyak pertanyaan, tetap penasaran.